Selamat pagi, Citizen. Jumpa lagi kita di acara podcast edisi spesial HUT BSN yang ke-25, HUT Perak. Jadi kita semarakkan acara ini, kita undang stakeholder BSN. Kali ini kita akan bicara bahas standar di Libas, 15 menit bahas standar. Selain standar, kita akan bicara juga mengenai UMKM, ya. UMKM menjadi sesuatu yang hangat, yang seru kita bicarakan karena UMKM ini merupakan pahlawan-pahlawan Indonesia, pejuang-pejuang Indonesia. Karena apa? Karena mereka menyumbang cukup besar terkait dengan PDB, ya. PDB untuk dari UKM ini 61% gitu ya. Itu kalau disetarakan itu mencapai 8,5 triliun. Dan mereka juga menyumbang dari sisi SDM, ya. SDM mereka sangat besar, SDM yang kemudian menyerap tenaga kerja hampir 97%. Nah, bicara menarik mengenai UKM, kita hadirkan di sini tamu terhormat kita dari Bank Indonesia, sebuah institusi yang sangat penting di negara ini, di Republik ini. Khusus kita hadirkan Ibu Zunita Resmisari. Apa kabar Ibu? Kabar baik, alhamdulillah Bu Inung, terima kasih. Ya, assalamualaikum ya, sehat-sehat Ibu ya. Waalaikumsalam, Kita sehat. bertemu meskipun dalam virtual ini ya. Nah, Ibu Zunita Resmisari ini adalah Kepala Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. Beliau ini di BI, di binaannya itu sangat terkenal ya sebagai ibu UMKM gitu, informasi dari teman-teman UKM gitu ya. Beliau yang memang sangat keibuan ini bagaimana sangat peduli dengan UMKM Indonesia. Mereka tentunya butuh fasilitator kita sebagai pemerintah, katalisator kita sehingga mereka bisa meningkatkan daya saing UMKM-nya seperti itu. Nah, Ibu Zunita Resmisari, kita panggil Ibu Sari ini ya, biar kita lebih akrab. Nah, Ibu Sari, menurut Ibu bagaimana nih UMKM Indonesia ini? Sangat banyak, kalau di total kemarin dari data BPS 94 juta lebih UMKM. Bahkan mungkin di pandemi ini bisa naik juga gitu ya. Gimana pandangan Ibu mengenai UMKM Indonesia dan bagaimana sih kebijakan BI terkait dengan pembinaan UMKM? Karena kita sangat tahu BI ini sangat concern terkait dengan pembinaan UMKM. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Inung. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu yang mendengarkan acara ini. Alhamdulillah kita bisa diskusi mengenai UMKM Indonesia ya. Tadi sudah Ibu sampaikan UMKM kita itu jumlahnya 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. Jadi memang pelaku ekonomi yang sangat dominan di negara kita ini adalah dalam bentuk UMKM. Nah, dalam jumlah yang sebegitu besar, kontribusinya ke PDB harusnya bisa lebih besar dari 61,07% ini. Nah, inilah yang menjadi tantangan dari kita semua nih, Bu Inung, bagaimana supaya jumlah UMKM yang besar ini juga semakin banyak dapat berkontribusi kepada PDB kita, kepada pertumbuhan ekonomi kita, sekaligus juga lebih menciptakan lebih banyak lagi tenaga kerja. Ini ada kita lihat nih, berarti UMKM kita ini perlu terus didukung, perlu terus didorong supaya bisa lebih berkontribusi pada perekonomian. Itulah mengapa BI juga ikut dalam mendorong pengembangan UMKM ini, Bu Inung. Tapi kita tidak seperti kementerian atau lembaga yang memang mendapatkan tupoksi di bidang UMKM. BI sebagai bank sentral kita mendorong pengembangan UMKM ini dalam rangka mendukung kebijakan utama kita.
kebijakan utama Bank Sentral itu kan yang pertama sekali adalah untuk menjaga stabilitas nilai rupiah ya. Jadi untuk sisi moneter. Kemudian juga kita mendukung kebijakan utama lain di sisi stabilitas sistem keuangan. Bagaimana supaya keuangan kita tetap stabil sehingga seluruh pihak-pihak pelaku ekonomi ini termasuk UMKM dapat dengan tenang beraktivitas dan kemudian terus meningkatkan kapasitasnya. Dan juga kita dalam rangka mendukung sistem pembayaran ya. Kita Bank Indonesia merupakan otoritas untuk sistem pembayaran. Bagaimana kita mendorong UMKM ini semakin banyak terlibat di dalam suatu sistem pembayaran yang handal. Itu jadi bagaimana mengapa BI ikut mendukung pengembangan UMKM, gitu Bu Inung. Iya, baik. Tadinya saya juga heran dulu, ini BI kenapa ikut juga UKM? Ternyata kaitannya seperti itu ya. Bagaimana juga ketika mendorong teman-teman UMKM ekspor, nah itu juga sangat membantu dari sisi perekonomian Indonesia. Dan itu juga membantu BI tentunya seperti itu ya. Nah itu hubungannya, jadi ada benang merahnya, kemudian saya paham, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari sisi BI, saya lihat di media sosial maupun di websitenya BI itu sudah ada ribuan ya UKM yang dibina dan itu ada tersebar di beberapa wilayah karena BI sendiri ada perwakilan di wilayah. Nah, seperti apa pembinaan yang dilakukan Ibu untuk kepada UMKM ini? Ya, jadi bagaimana kita mendorong pengembangan UMKM itu kita punya suatu framework yang didasarkan 3 pilar, Bu Inung. 3 pilar ini yang pertama ini korporatisasi. Kita mendorong UMKM ini supaya berkelompok, membentuk suatu kelembagaan yang lebih formal dan kemudian membentuk suatu unit-unit usaha. Kenapa nih kita mendorong UMKM ini ke korporatisasi? Supaya meningkatkan daya tawarnya, daya saingnya. Kalau UMKM-nya sendiri-sendiri, dia memiliki daya saing yang rendah ya, karena untuk ke arah pasokan maupun untuk ke akses pasar. Tapi kalau mereka berkelompok, nah ada gabungan kelompok petani, gabungan pengusaha batik, itu mereka bisa sharing pengalaman, bisa sharing peralatan, sharing prasarana. Itu yang kami dorong di pilar pertama. Di pilar kedua, Bu Inung, kami mendorong pengembangan UMKM melalui fasilitasi capacity building. Kita tadi ya, kan kita tahu nih UMKM jumlahnya banyak, tapi kenapa kontribusinya nggak beranjak dari 61%. Nah, itu kita dorong kapasitasnya. Apa saja nih? Kapasitasnya dari hulu ke hilir. Dari sisi produksi sampai akses pemasaran. Produksi ini kita juga membangun digital farming misalnya. Kemudian di sisi prosesnya gimana supaya meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan efisiensi produksi, dan di hilir bagaimana supaya lebih akses pemasaran yang lebih luas, baik di domestik maupun di global. Nah, yang pilar ketiga adalah kita memfasilitasi akses pembiayaan supaya UMKM yang tadi sudah terbuka aksesnya, sudah meningkat kapasitasnya, ketika dia mau ekspansi usaha, membutuhkan biaya, kita lakukan fasilitasi pembiayaan. Jadi kita nggak memberikan kredit langsung, tapi kita membuat mereka itu lebih visible, lebih eligible. Kita ajarkan cara membuat laporan keuangan, kita pertemukan dengan perbankan, dan kemudian kita menerbitkan juga peraturan-peraturan, antara lain yang terakhir ini RPIM ya, rasio untuk mendorong alokasi kredit UMKM, alokasi kredit perbankan terhadap UMKM, supaya perbankan semakin gencar memberikan kreditnya kepada UMKM. Itu kebijakan dalam pengembangan UMKM yang dilakukan Bank Indonesia. Iya, luar biasa. Itu berarti memang komprehensif seperti itu ya, dari hulu ke hilir. Karena kalau kita bicara pembinaan dari si proses produksi, tentunya juga kita bicara juga bagaimana mereka pemasarannya. Karena kunci bagi UKM itu pemasarannya, omsetnya naik seperti itu. Itu kunci kan ya. Kalau kita butek di proses produksi, mungkin mereka mendapatkan manfaatnya. Tapi ketika bicara pemasaran, wah, kalau memang nggak ada yang bantu, mereka itu juga sangat membutuhkan informasi itu. Saya pernah ketemu dengan seorang UMKM, dia bilang, apa yang perlu kita bantu nih dari BSN? Nah, itu biasanya pemasaran, Bu. Nah, ini mungkin iya, pemasaran saya sering mendapat informasi juga teman-teman UKM binaan BSN juga
sering ada ke luar negeri, kemudian dari daerah ke GCC seperti Jakarta gitu ya. Ya, Pemasaran, pameran. Nah, itu kan penting pameran. sekali begitu ya. Memang kolaborasi kita terkait dengan pembinaan UKM itu harus sangat saling bukan Sinergi, overlap ya, sinerginya itu bersinergi. Iya, saling ini ya, mana yang enggak, mana yang dari BI, mana yang dari BSN, mana dari kementerian lain, sehingga itu betul. mereka memang dibutuhkan oleh UMKM-nya gitu ya. Tapi Iya. tadi saya lihat dari Ibu memang sudah cukup dari hulu ke hilir, peningkatan kapasitas dari SDM UKM-nya sendiri, bagaimana dia mencatat, bagaimana dia kemudian juga pemasarannya gitu ya. Iya. Nah, makanya kemarin itu kita dari BSN senang sekali bisa bersinergi dengan teman-teman Ibu ya, ada timnya Bu Sari ya, Iya. bagaimana UKM binaan BI kemudian kita bantu untuk SNI-nya gitu ya, walaupun belum banyak karena tentunya butuh proses ya, mungkin ketika kita melihat tahun lalu bagaimana proses SNI itu tidak instan ya Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana terkait dengan standarisasi untuk produk bagi UMKM ini? Kalau Iya. kita bicara penerapan standar di industri, mungkin tidak akan terlalu sulit. Tapi bagaimana terkait dengan penerapan standarisasi bagi mengenai UKM ini? Iya. Ya Bu Inung, kalau kami melihat ya SNI ini sebetulnya manfaatnya sangat besar bagi UMKM. SNI ini bisa menjadi salah satu solusi dari lack of information mengenai produk UMKM. Ya dari sisi konsumen itu kan suka meragukan ya produk UMKM ini gimana ini, apakah sudah sesuai standar, bagaimana mutunya. Nah dengan adanya SNI ini tentu saja itu sudah menjawab keraguan konsumen, melindungi konsumen. Jadi SNI ini perannya sangat strategis, dapat meningkatkan daya saing UMKM sehingga kemudian dapat membuka akses pasarnya, baik pasar di domestik di sisi industri yang lebih luas dan terutama adalah pasar global ya. Semakin ada standar ini, semakin diyakini oleh pasar mengenai kualitas mutu dan juga standar dari proses produksinya. Kan kita melihat prosesnya ini sangat detail, termasuk proses produksinya juga diperhatikan, sehingga dengan UMKM yang telah memiliki standar SNI ini tentunya tidak diragukan lagi proses produksinya ini sudah efisien dan sudah optimal. Itu manfaatnya sudah tidak diragukan lagi, dan tentu saja kita terus mendorong UMKM untuk masuk ke dalam SNI ini. Namun di sisi lain dari pengalaman kami nih Bu, yang kemarin ini kita kan sifatnya itu pada project ya untuk melihat bagaimana respons dan bagaimana prosesnya dalam UMKM ini untuk mendapat SNI. Ini kami lihat memang masih ada beberapa kelemahan atau kendala ini Bu. Kalau boleh kami sebutkan ya Bu ya. Pertama ini belum munculnya kesadaran akan pentingnya SNI ini di sisi UMKM. Nah, ini bukan kesalahannya UMKM semata. Ini kita lihat memang kita harus meningkatkan kampanye atau menggencarkan manfaat dari SNI ini mengenai kepada UMKM khususnya. Informasi mengenai manfaat, informasi mengenai prosedur, ini sangat akan mendorong UMKM untuk sadar pentingnya mengenai SNI ini. Jadi pertama memang harus didorong untuk kampanye atau sosialisasinya. Kemudian baru dari situ kita lihat nih pengalaman kami bagaimana sosialisasi ini nanti akan sangat berdampak kepada komitmen daripada UMKM itu untuk memenuhi prosedur dalam memenuhi SNI. Ibu kan tahu ya prosedurnya cukup panjang, kita lakukan pendampingan, tapi memang di tengah jalan kadang-kadang mogok juga itu UMKM-nya. Aduh bener nih Bu, karena mereka harus merubah ya proses produksinya, menyesuaikan, kemudian itu untuk kebaikan mereka, tapi ada yang kemudian berpikir praktis, waduh ini ngabisin waktu, ada biaya. Nah itu kita harus terus tuh tingkatkan komitmennya dia untuk mengikuti sampai akhir, sampai ada peningkatan dari kualitas produknya.
Dan di sisi lain kita lihat ada kondisi pandemi ini, ada pembatasan mobilitas ya, mengakibatkan pendampingan ini tidak bisa dilakukan secara full ya pada waktu yang lalu. Ini mungkin perlu ada suatu terobosan bagaimana untuk pendampingan kepada UMKM dalam kondisi yang keterbatasan mobilitas. Kemudian tantangan yang lain ini adalah bagaimana setelah memperoleh SSNI ini kemudian memelihara habit itu, supaya terus terjaga, supaya terus mengikuti standar sesuai proses produksi yang diinginkan tanpa ada si mata-mata pendamping ini. Itu yang harus terus kita tanamkan. Dan terakhir, ya ini terakhir tapi juga cukup signifikan ini bagi UMKM adalah masalah biaya nih Bu Inung. Jadi kemarin ini memang kami fasilitasi dari Bank Indonesia, tapi dari pengamatan kami bila ini dilakukan oleh UMKM atas bebannya sendiri akan cukup memberatkan. Mungkin itu sedikit pengalaman kami dalam mendampingi UMKM kita. Iya, terima kasih Bu Sari. Betul sekali yang disampaikan Bu Sari. Jadi pandangan sekilas ya terkait dengan pembinaan penerapan SNI pada UKM tidak terjadi juga hanya dengan BI. Memang kita bagaimana membangun awareness ya. Penting membangun awareness pentingnya penerapan SNI kepada UMKM sehingga betul ketika mereka sudah paham mengenai pentingnya SNI, komitmen mereka akan tinggi ya. Memang ketika kita bicara yang UKM binaan BSN yang mereka berhasil, itulah yang mereka mempunyai komitmen tinggi. Makanya ketika kita BSN itu bersinergi dengan berbagai pihak atau UKM sendiri ingin dibantu BSN, yang pertama komitmen UKM. Karena kita minta waktu mereka, kita harus diskusi mereka. Karena ketika kita pembinaan itu kan kita harus menggambarkan proses produksinya seperti apa. Nah, yang tahu adalah UKM-nya. Jadi komitmen UKM itu memang menjadi hal utama. Ketika UKM-nya komit, tentunya harus paham dulu ya pentingnya penerapan SNI itu bagi mereka. Itu betul sekali Bu Sari. Dan memang kondisinya seperti itu dan ketika sudah SNI itu juga kita yang harus sering diingatkan adalah komitmen penerapannya ya ketika sudah tidak lagi dipantau oleh pembina misalkan, jadi bagaimana komitmen penerapannya terkait dengan pencatatannya, karena sebenarnya kita selalu tekankan ke mereka bahwa itu untuk mereka sendiri gitu ya, tapi habit ya Bu ya, habit kadang belum. Nah itu melatih habit memang seperti itu, melatih habit ketika menjadi habit itu budaya. Baik Ibu, nah kalau seperti itu ya, tadi Ibu sudah memberikan masukan terkait dengan bagaimana kita semua ini pemerintah, lembaga, kementerian seperti itu dalam melakukan pembinaan penerapan SNI kepada UMKM, karena memang dari sisi standarisasinya itu penting, tapi bagaimana UMKM itu merasa tidak terbebani ya dari sisi biaya juga. Nah, sisi biaya ini iya betul. BSN juga sedang upaya juga ini bagaimana untuk mensederhanakan terkait dengan mekanisme sertifikasi dan juga dari sisi pembiayaan. Karena kalau kita bicara pembiayaan memang kan ke pihak ketiga ya Ibu ya. Itu kadang kita kembalikan ke pasar. Nah, itu juga sedang kita godok ya bagaimana mempermudah, mensederhanakan terkait dengan mekanisme sertifikasi ini. Nah, kalau terkait dengan ini, Ibu, untuk binaan BI itu, apakah ada syaratnya untuk masuk menjadi binaan BI gitu, Bu? Sebetulnya tidak ada syarat yang mutlak ya, Ibu. Tapi memang kami membina UMKM ini adalah yang sesuai dengan tujuan atau tugas kami tadi, Bu. Jadi misalnya tadi kita dalam rangka mendukung stabilitas di sisi moneter, maka UMKM yang menjadi sasaran kami adalah UMKM terutama yang bergerak di volatile food ya, yaitu komoditi pangan yang dapat menyebabkan inflasi. Itulah yang menjadi UMKM binaan kita. Kemudian UMKM yang orientasi ekspor supaya kita dapat menghasilkan devisa dari situ. Kemudian juga UMKM yang di sisi kreatif ya, sektor kreatif, karena sektor kreatif ini mempunyai nilai tambah yang besar terhadap penyerapan tenaga kerja maupun dari sisi kreatif ini kemudian peluangnya sangat besar
untuk didorong ekspor, kemudian untuk menjadi motor dari ekonomi daerah. Karena di setiap daerah itu pasti punya UMKM kreatif ya. Iya, iya, betul. Itu yang kita dorong. Jadi syaratnya ya memang bila sesuai dengan bidang tugasnya Bank Indonesia gitu. Jadi misalnya Gitu ya. jadi umumnya yang bergerak di sisi produksi ya. Sementara Ya, kalau di baik. sisi Ya. jasa perdagangan itu tentu saja sudah menjadi UMKM binaan dari kementerian atau lembaga Berarti lain. nanti UKM binaan BSN bisa dibantu BI juga gitu ya? Ya, insya Allah Bu. Karena kita Bila tahu, sesuai. iya betul, BI sangat mendukung ketika ada pameran, karena penting juga buat pemasaran UKM ya Bu Ya, ya, betul Bu. pemasaran UKM gitu. Pemasaran, ya kami memang sangat mendukung ini Bu, pemasaran ya. Apalagi di masa pandemi ini Bu, kita harus membuka akses pasarnya, kita harus Ya, membantu betul. akses pasarnya UMKM. Nah ini BI sendiri untuk akses pemasaran ini kita ada dua tipe ya, dua besaran ya, baik untuk mendorong secara konvensional, mendorong akses pasar ini secara konvensional yaitu dengan menghubungkan dengan agregator dengan industri maupun dengan retail. Kemudian yang kedua adalah dengan akses melalui pameran tadi ya. Kita buka pameran di Jakarta sehingga barang dari seluruh Indonesia bisa di sini. Kemudian kita buka juga, kita ikutkan di dalam berbagai exhibition. Sementara kalau yang non konvensional itu melalui digital, Bu. Ya, kita dorong pemasaran melalui digital ini dengan pendidikan onboarding kepada UMKM supaya mereka tuh melek digital, supaya mereka bisa mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam marketplace dan kemudian dapat memanfaatkan berbagai fitur yang ada di marketplace ini untuk meningkatkan pemasarannya. Itu yang secara di dalam negeri itu, Bu. Di luar negeri juga kita dorong nih Bu, akses pasarnya dari UMKM kita. Baik dari sisi push and pull strategi. Sisi pull strategi itu tadi kita mempunyai kantor perwakilan luar negeri, kita minta mereka mengidentifikasi ada pameran atau ada buyer-buyer yang cocok dengan barang-barang UMKM kita. Sementara dari sisi push, inilah perannya sertifikasi. Perannya SNI di sini. Jadi kita siapkan UMKM kita dengan berbagai sertifikasi untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan untuk masuk ke dalam global market itu. Disinilah kami melihat pentingnya SNI, kemudian nanti ada sertifikat halal, kemudian juga berbagai sertifikat yang diminta secara spesifik di negara-negara tertentu. Jadi kami cukup komplit Bu untuk membuka akses pemasaran UMKM. Kita nanti bisa sinergi Bu ya. Nah, gimana nih sinergi tahun ini nih Bu? Pak Andri belum jawab nih saya nih. Ya, untuk ke depannya kita insya Allah kita akan terus mendorong UMKM kita untuk melakukan sertifikasi melalui BSN ya untuk SNI. Kami melihatnya secara lebih luas adalah bahwa kegiatan untuk mendorong SNI ini dapat menjadi bagian dari kegiatan GBBI Bu sebetulnya, Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Di situ adalah suatu gerakan yang menjadi sinergi berbagai UMKM, berbagai kementerian lembaga yang concern terhadap UMKM. Nah, ini sudah memasuki tahun ketiga dan kami melihat impact-nya sangat besar Bu terhadap UMKM di daerah-daerah. Karena ini kan penyelenggaraannya bergantian ya, bergiliran di setiap daerah. Kami telah mengusulkan bahwa gerakan sertifikasi ini menjadi bagian dari GBBI sehingga itulah akan bukan hanya binaan BI tapi berbagai UMKM binaan kementerian akan didorong untuk bersertifikat ini sehingga akan membuka akses pemasarannya secara lebih luas. Itu usulan kami Bu. Jadi masuk menjadi bagian dari sinergi dengan yang lebih luas. Iya, betul Bu. Jadi GBI, gerakan BBI ya, Gerakan Bangga Buatan Indonesia, kita juga ikut serta di situ. Cuma memang itu kemarin kalau nggak salah ada di Makassar acara ya. Betul, itu. Jadi kemarin masih pandemi, kita juga masih membatasi. Cuma kita paham sekali eksistensi dari BI di situ cukup besar sekali. Jadi
kita membantu dari hulu, nanti ada juga pihak BI, pihak Kemendak membantu dari hilirnya, pemasarannya gitu ya. Kita saling sinergi dari situ, kita membantu dari pemenuhan persyaratan standar. Nah, mungkin ketika masuk pasar ekspor, mereka ada ketentuan negara tujuan ekspor seperti apa regulasinya, standarisasinya. Nah, itu kita mencoba membantu UMKM kita. Nah, Sinizen kita sudah beberapa menit nih kita ngobrol ya. Kita ngobrasnya libas 15 menitnya sudah lewat sepertinya. Karena seru ya, karena kita kalau ngomongin UMKM cukup seru. 15 menit mungkin kita bisa 2 kali lipat ya. Mungkin sebagai closing terkait dengan pembinaan UMKM ini Ibu ya. Ke depan terkait dengan kegiatan-kegiatan pembinaan UMKM di BI sendiri maupun bagaimana sinerginya dengan BSN, mungkin bisa Ibu sampaikan. Ya, terima kasih Bu Inung. Jadi pertama kami dari pengalaman kami tahun lalu bekerja sama, kami semakin melihat manfaat pentingnya SNI ini bagi UMKM. Dan berikutnya kami lihat perlu ada kampanye untuk terus mendorong sosialisasi mengenai manfaat dari SNI ini supaya semakin banyak UMKM maupun kementerian atau lembaga yang menjadi pembinanya untuk mendorong UMKM-nya untuk mendaftar SNI. Dan yang terakhir kami melihat bahwa bagaimana kita mendorong atau memfasilitasi UMKM untuk mendapat SNI ini bisa menjadi bagian dari suatu fasilitasi kita. Fasilitasi dari pemerintah, fasilitasi dari kementerian atau lembaga kepada UMKM-nya. Jadi subsidi kita adalah dalam bentuk fasilitasi untuk mendapatkan SNI. Kita memberikan pancing sehingga mereka menjadi semakin layak, visible, eligible di pasar yang semakin kuat dan semakin luas. Demikian mungkin Ibu Inung. Jadi ya, kami luar biasa sekali Ibu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sari, membanggakan sekali, memang luar biasa ini komitmen dari BI. Nah, ini satu lagi, ini closing tapi satu lagi nih, terkait dengan kiprah BSN, kan ini kita 25 tahun Bu, tapi memang jauh dari usia BI ya, kalau BI seusia negara ini ya, seperti itu. Kita baru 25 tahun, tapi kita sudah bangga karena kita sudah memberikan banyak hal gitu ya. Tapi kita tetap tentunya BSN akan terus berkiprah untuk membangun negeri ini melalui standarisasi. Nah, mungkin dari Ibu bisa memberikan tanggapan terkait dengan kiprah BSN selama 20 tahun ini. Ya, pertama-tama terima kasih dan sekali lagi kami menyampaikan selamat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 untuk BSN. Kalau ibaratnya gadis 25 tahun itu sedang lagi banyak diliriknya. Nah, kita harapkan juga BSN ini semakin banyak dilirik sebagai fasilitator untuk meningkatkan eligibilitas dari UMKM kita. Dan untuk itu kami sangat berharap bahwa BSN ini akan terus berinovasi untuk mengembangkan berbagai modul SNI yang mudah diakses oleh UMKM, mudah difasilitasi oleh para pembinanya, dan tentu saja terjangkau dari berbagai lapisan. Itu aja dari kami, harapan. Baik, terima kasih Ibu Sari atas waktunya dan membanggakan sekali tadi ya kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk membangun UMKM Indonesia ini ya. Karena kita cinta dengan UMKM, jadi kita sama Bu. Saya kalau di kantor juga suka dibilang Ibu UMKM, Ibu juga ya. Karena kita sangat peduli. Kita sangat peduli dengan mereka, waktu kita untuk mereka itu bisa kita alokasikan untuk di mana berada pun kita akan membantu mereka seperti itu ya, karena komitmen kita seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, kita akhiri Citizen. Demikian tadi kita bincang-bincang sekitar 15 menit ya lebih di Libas ini. Kita bicara standar, kita bicara UMKM ya, karena sesuatu yang menarik sekali ketika kita bicara UMKM gitu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bangga memakai SNI.